apapun sekarang yang aneh-aneh pasti akan viral. Tetapi kalau kita ingin menampilkan sesuatu yang memiliki value atau nilai itu, maka kita harus memikirkan. Kayak sekarang ini mungkin kesannya sedikit agak santai, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada masyarakat tentang ilmu jurnalistik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Smanser, kembali lagi di Podcast Manser. Podcast Manser, milenial, intelijen, berbudaya. Senang sekali rasanya aku Radin Dan aku PR bisa kembali menemani kalian di edisi podcast kali ini. selama kurang lebih 30 menit ke depan. Ya benar sekali, udah lama ya rasanya kita nggak project bareng ini ya. Ya benar sekali Udah nih lama Kak Eden. banget. Sekiranya 6 bulan lalu ya kita Iya, terakhir di podcast ya. Terakhir shoot podcast ya mungkin ya. Iya. Wawancara. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih, teman-teman. Ya, tamu ini sangat spesial karena beliau berada di bidang jurnalistik nih teman-teman. Nah, kebetulan yaitu sekali ya. tulis-menulis ya Kak Eden ya. Ya sekiranya pemberitaan begitulah ya mungkin. Nah, kebetulan sekali karena kita ada di podcast, mungkin kita juga bakal nih nanya terkait podcast juga ya. Ya, Mungkin benar karena ada sekali. nyambungnya nih kan Nyambung mungkin ya. dengan public speaking nih Kak Betul Eden. sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari Langsung kita saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Mardika dan Bapak Puturika Mahardika. Mirip-mirip ya namanya. Mirip-mirip ya namanya Kak Sama Eden. liputan nih. Mohon maaf ya Bapak. Halo Pak. Sebelum dimulai kita mau dong diajarkan kayak tadi itu. Aduh, Bagaimana itu? nyambut. Awal itu. Oh, gini ya, nyambut. sambut teman-teman sobat Smanser, Sobat ya, Smanser. sobat Smanser di rumah ya. Oh, gini. boleh. Yang jargonnya mungkin Ya. ya. Jargonnya. Oke. Kita awali dulu, halo sobat Smanser, kembali lagi di podcast Smanser, baru podcast Smanser, Milenial, intelijen, berbudaya. Itu jargon kita. Siap, Pak? Oke. Kita mulai ya. Ya, kita bersama-sama. mulai ulang nih karena mau nyambut sobat Smanser di rumah. Oke. 1, 2, 3. Halo Sobat Smanser. Kembali lagi di Podcast Manser. Podcast Manser, Milenial, intelijen, berbudaya. Yeay, akhirnya sukses ini makanya. Oke Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara baik, Oh, Radin, baik juga Raju ya. Ya. Salam Raju. kenal. Salam kenal juga Bapak. Bapak. Saya gagal fokus sama namanya ini PR. PR. Ya jadi PR itu singkatan ya Mas. Pusing Kita aja. public relation ya. Apa PR? Apa PR jelaskan? Boleh aja. Boleh aja. Putri Oke, Raja. jadi di sini kita sudah bersama Pak Mardika dan dan Bapak Rika. Ya, Bapak. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit nih Kak ya, Ya. tentang karir-karir Bapak atau pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya di bidang public speaking atau jurnalistik. Oke, silakan Oke, Bapak. terima kasih Raden, terima kasih Raju. Halo sobat Smanser. Jadi ini pertama kali ya Ya. diundang di acara podcast. Oh iya. Tentu saya senang karena Smanser bertumbuh terus. Saya Astungkara. alumni tahun 2007 loh. Iya. Kak Edu udah lahir belum? Ah, kebetulan Iya, aku belum udah lahir sih, Pak. Udah ya. Juli. Aku belum lahir nih Pak. Iya, saya tua sekali ya. 2007. 2008 saya lahirnya. Saya 2007. Iya. Jadi yang ketuaan kok. Iya, ketuaan. Jadi saya di sini tamat tahun 2007, kemudian lanjut S1 di STKIP Singaraja, tamat tahun 2011, pendidikan agama Hindu. Kemudian saya lanjut S2-nya 2011 sampai 13, ilmu agama budaya. Kemudian baru kemarin saya habis ujian disertasi doktornya. Itu tamat Agustus kemarin 2024. Jadi sekarang tugasnya di Stambuturan Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, jadi saya pernah di jurnalistik
di Radar Bali dulu pernah, kemudian sampai saat ini masih di Bali Express. Oh. Jadi keseharian ngobrolin tentang jurnalistik. Oh. Kerjanya jurnalistik juga. Ngajarnya juga jurnalistik. Ngajar jurnalistik, ngobrol jurnalistik. Jadi bergerak dalam bidang jurnalistik. Sudah mendarah daging gitu ya jurnalistik. Sudah mungkin ya. sepuhnya Oh, iya, ya. ada sepuhnya nih. Kita nggak bakal salah nih nanya Ya. nggak bakal misinformasi. Ya. Oke, kalau Bapak Rika bagaimana? Kalau saya kebetulan baru tamat 2023, Oh, tapi S1-nya. Kalau SMA-nya tahun 2006 saya tamat di SMA 3 Singaraja. Berarti kakak kelasnya. Iya. kakak kelasnya. Kalau pengalaman dari 2008 itu saya mengawali bekerja di Radio Guntur, Radio Guntur Singaraja, jadi sebagai reporter sampai dengan tahun 2015. Kemudian 2015 saya pindah media ke media online, ke koranbuleleng.com sampai dengan sekarang. Kemudian tapi di tahun 2021 itu saya diterima sebagai pegawai di staf Hangku Kuturan Singaraja sebagai humas. Dan juga tapi sekarang dia juga masih wartawan, cuma statusnya kontributor. Oh. Ya, Kontributor itu seperti apa sih? Kontributor itu ya sifatnya cuman ditugaskan khusus saja, dapat liputan-liputan khusus, misalnya dia dapat nulis, kalau saya kebetulan di lingkungan kampus saya nulis berita pendidikan, mungkin nanti ada penugasan dari redaktur gitu. Okay. Atau kalau lebih tepatnya biasanya dia dari sisi pendapatan, kalau dulu saya karyawan digajinya per bulan, kalau kontributor itu ya dibayarnya per berita yang dimuat. Gitu sih. Jadi gajinya double. Gajinya double. Lumayan ya Kak Eden ya. Iya, betul Ada sekali. yang mau cita-cita jadi wartawan? Karena saya agak melenceng sih ya dari passion saya ini. Ada passion wartawan? Kan baru tadi dikasih. Iya sih ya. Emang passion saya mungkin emang suka public speaking, cuma cita-cita saya itu pengen jadi dokter sih Pak. Oh, keren ya. Kalau public speaking yang bagus, kita siap tawarkan di Stamp. Iya. Wow. Kebetulan 2024-2025 kita akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Iya. Ya bagaimana jalannya nanti kita lihat rencana Tuhan saja. Double N ini kita tunggu lah. Iya. Aduh, gimana nih? Nanti ada jalur khusus dari Pak Jalur Martin. khusus. Waduh, tiket Dapat ini. golden ticket ya, Pak, ya? ini ya. Boleh, boleh. Sudah teruji soalnya. Oh ya, Sudah aksi nyata ya. Ya, Kan sudah diwawancara ini. Ya. Orang dalam ya. Orang dalam ini. Oke Pak. Bapak kan di sini bergerak dalam bidang jurnalistik. Nah, apa sih yang membuat Bapak berminat dan tertarik dalam bidang itu, Pak? Apakah ada? Oke, ini sebenarnya kalau saya di bidang jurnalistik itu pekerjaan yang secara tidak sengaja ya. Karena dulu saya S1-nya kan pendidikan agama. Tetapi karena pertama nyemplung di Radar Bali dulu, pernah ikut di pemasaran. Tahun 2011 tiba-tiba sering baca berita dari teman-teman wartawan di Radar, bergaul juga dengan teman-teman media karena kita circle-nya kan itu saja. Ya. Nah, ternyata sering baca koran, kemudian tiba-tiba diminta bantuan menulis berita advertorial. Berita advertorial itu berita yang berbahaya. Jadi ada iklan, wartawannya sibuk liputan perang misalnya, saya ditugaskan ganti backup sebentar gitu. Akhirnya semakin lama semakin belajar menulis. Nah, akhirnya tiba-tiba di 2016 digeser penugasannya masih di grup Jawa Pos. Kemudian saya gabung di Bali Express. Nah, dari sana dari 2016 itu aktif juga nulis sampai saat ini. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya itu tidak sengaja ya. Tidak pernah dipikirkan, tetapi akhirnya saya menikmati pekerjaan itu. Jadi salah satu pengalaman yang saya rasakan gabung di jurnalis itu adalah pertama tentu kapasitas kita terus diasah untuk menulis, belajar mendengar, belajar wawancara, belajar memburu informasi. Kemudian tantangannya adalah kita mengolah informasi yang begitu berseliweran diubah menjadi sebuah berita yang divalidasi. Nah, selain itu juga tentu karena kita harus berinteraksi dengan banyak orang, jejaring nambah. Kenalan dengan teman-teman media sudah pasti. Selain itu pasti wawancaranya dengan para pejabat tuh. Ya Nah, betul. pengalaman yang menarik ini saya pernah liputan kunjungan Presiden Jokowi bahkan 2 kali ya, saat beliau ke Buleleng.
pertama bulan September 2017, kemudian pada Februari 2023 lalu. Jadi saat beliau kunjungan peresmian Bendungan Tamblang ya. Jadi pengalaman yang menarik itu adalah ketika liputan presiden, kita seminggu sebelumnya itu harus dicek dulu di data, kemudian medianya apa, harus pakai ID card. Jadi ketika datang juga harus tetap tidak boleh bermanuver karena kita di bawah pengawasan Pas Pampres. Tapi begitu Jokowi datang, presiden datang, ya semua kita nggak sempat ngambil foto. Justru yang dapat privilege foto-foto itu ya masyarakat umum gitu. Nah itu menarik itu sebenarnya. Seminggu sebelumnya udah dikarantina, diajak koordinasi. Kalau masuk gedung itu 1 jam sebelum presiden datang itu harus udah siap. Steril, siap. Kamera dicek dan sebagainya. Itu pengalaman menarik. Belum lagi pengalaman-pengalaman yang berita kriminal yang sampai ya berdarah-darah itu, terus liputan bencana. Jadi saya pernah sampai dekat di kaki Gunung Agung pas saat erupsi. Itu pengalaman yang luar biasa. Mungkin nanti Pak Rika juga bisa cerita. Jadi keseruannya di sana, kenikmatan kita menjadi jurnalis itu di sana. Kita orang lapangan. Jadi resikonya kalau jadi jurnalis wajahnya agak sedikit kucel. Karena berkelana ya. Kalau yang cewek-cewek harus boros sama skincare. Iya. Jadi dalam jurnalistik itu banyak sekali manfaatnya Pak ya. Iya, itu yang saya rasakan. Kita diminta disiplin. Disiplinnya harus, kalau acara jam 9 ya kita harus standby jam sekian. Jadi enggak boleh. Kemudian selain disiplin ya harus tahu deadline. Jam berapa harus ngirim berita. Kemudian beritanya harus tayang kapan. Harus tebal telinga juga. Itu saat dimarahi sama redaktur. Hei, ini beritamu begini. Kenapa bisa terbit duluan di media lain? Jadi kalau baper, berat. Ini bisa nggak mau terus jadi wartawan. Ya, nggak nyaman ya. Tapi itulah digembleng kita. Jadi kalau dimarahi redaktur itu ya tentu kita harus akui, kalau kita salah kita minta maaf, harus memperbaiki. Jadi kalau sudah terbiasa jadi wartawan yang baik, pasti nggak akan mungkin dimarahi. Nah mungkin orang salah dimarahi, nggak salah dimarahi kan? Oke, jadi itu ya Sobat Semanser, penyampaian dari Pak Mardike. Jadi beliau awalnya itu tidak memiliki minat yang nggak sengaja gitu, nggak kebayang bakal di bidang jurnalistik kecemplung ya. Tapi setelah dijalanin itu ternyata nyaman, seru, berujung nyaman dan juga memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa bagi Bapak Mardike. Enggak, bapaknya terus konsisten di bidang jurnalistik ya untuk bekerja. Terus kalau Bapak Rika gimana nih? Kalau tadi poinnya sebenarnya kan kita itu menjadi jurnalis bukan passion ya. Sama kayak saya, kalau Mama Mardike dari bidang kuliahnya di agama. Kalau saya dulu sempat mengikuti LPP pelatihan di perhotelan justru. Saya pernah kerja di Legian di hotel 6 bulan. Kemudian pernah di Lovina 3 bulan. Nah, karena mungkin jenuh gitu, saya mencoba mencari lowongan di Radio Guntur. Awalnya jadi penyiar sebenarnya, jadi penyiar. Kemudian justru yang kosong itu posisinya di reporter, karena salah satu reporternya itu pindah media. Nah di sana digembleng selama 3 bulan untuk penulisan berita, kemudian digembleng lagi 3 bulan untuk belajar membaca berita. Kemudian setelah itu baru kita dilepas lah tanda petik ya, di lapangan untuk belajar liputan sendiri. Kalau berbicara pengalaman, saya dari 2008 mungkin langsung 2008 saya ingat betul waktu itu musim pilkada, pilgub, pilihan Pak Mangku Pastike waktu itu. Mangku Pastike sudah menang, tapi ya walaupun memang landai-landai saja, tapi pengalamannya cukup berharga. Banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Sama seperti Pak Mardike, pengalaman-pengalaman di lapangan tidak bisa ditebak jadi seorang jurnalis itu. Saya pernah liputan waktu itu di suatu desa karena perselisihan perselisihan masalah lahan. Jadi kami teman-teman dari pagi, dari jam 7 di sana sampai jam 5 sore tidak bawa minuman, tidak bawa makanan, kami kelaparan. Waduh. Jadi yang lucunya begini deh. Jadi pada saat itu terjadi ketegangan antara dua belah pihak. Tapi karena tidak ada keputusan apapun di sana, akhirnya teman-teman wartawan itu meninggalkan tempat kan gitu. Nah si warga ini yang meninggalkan wartawan sudah pulang,
mereka juga bubar. Oh. Tuh wartawannya belum mulai, yang kayak agak dini, mulai belum kejang. Akhirnya Semua bubar semua. Tahu Nggak gitu jadi. kan dari awal kita pulang Iya ya. sih. Iya. Udah Itu sampai juga- nahan lapar nanti Iya. gitu ya. Jadi ada kejadian-kejadian dan pengalaman tidak terduga yang memang kita dapat di lapangan langsung, termasuk tadi kata Pak Mardika, kita punya relasi yang banyak, teman dari kelas atas sampai kelas bawah itu kita berteman, karena poinnya menjadi seorang wartawan itu adalah teman. Karena Ya. dari teman itu sumber informasi kami. Misalnya di Groga ada peristiwa sesuatu, jadi dia yang menginformasikan kepada kami, maka kami ke lapangan seperti itu sih. Oke. Jadi ada banyak lagi kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa on air ya. Oke. Ya pengalaman-pengalaman yang hitam lah gitulah. Iya, betul. Jadi di lapangan memang banyak sekali dinamika yang terjadi seperti itu. Itu sih kira-kira. Ya betul sekali ya, kayak temen jadi luar sumber biasa. informasi tuh setuju banget sih aku. Iya, Sering Kak. gibah gak sih? Ya, benar, Ya benar. kayak itu tuh salah satunya. Jadi Harus kita lagi, nongkrong Bang. di kopi bisa Kayak jadi gitu. sumber informasi juga. Iya, itu suara rakyat itu Iya. yang kita harus dengarkan dan itu bisa jadi sumber berita. Ya. Cuman kita jangan menyerap mentah-mentah. Itu poinnya. Ada harus informasi. kritis Iya. ya. Sering. Ya, dari nelayan petani, kalau misalnya kondisi cuaca buruk, nelayan yang harus kita wawancara. Jangan pejabat kadis perikanan kan belum tentu tahu kondisi Iya. di lapangan. Betul, Nah, betul. tapi kalau nelayan dia nggak bisa melaut, dia nggak bisa makan dan sebagainya, kita tahu karena kita wawancara kan. Jadi seperti itu enaknya. Jadi dari terbawah sampai pejabat pengambil kebijakan penting pun akhirnya tahu. relasi kita jadikan. Hmm. Jadi wartawan saat dulu sebelum medsos ada, kita 1 hari lebih awal tahu. Tapi sekarang bahkan kita belakangan tahu Ya. sama warga, karena warga lebih awal memvideokan Oke. peristiwa di medsos, kita baru nyusul mengklarifikasi berita itu. Cuman kalau yang tadi dibilang Pak Mardika itu kan sifatnya informasi, bukan Iya. berita. Iya, karena belum ada Ya, belum ada validasi. belum melalui Iya. prosesnya. Validasi. Gitu. Iya. Jadi katakanlah tanda petik kebenarannya pun masih kita ragukan informasi-informasi yang ada di media sosial gitu. Gitu. Iya. Terus nih Pak, bagaimana ada nggak sih tantangan yang Bapak hadapi selama menjalani profesi gitu? Terus gimana sih cara Bapak menghadapi tantangan itu? Mengatasinya kan. Ya, mengatasinya lah. Selama ya boleh Iya. dong yang mana? Tentu kalau tantangan itu pasti ada ya. Iya. Ya. Orang tidur aja bisa tantangannya jatuh dari dipan kan. Ya, benar. Betul, betul ini. Makan saja ada tantangannya, kita Biar bisa kesela. tersedak tulang. Kegigit Nah, lidah juga iya. bisa. Apalagi jurnalis. Sebenarnya begini, jadi jurnalis itu tentu paham akan resiko. Kita sering mengungkap sebuah peristiwa kebenaran, tentu tidak semua orang senang. Ya. Betul. Ya tentu tantangannya di sana adalah intimidasi pasti. Iya. Tanggapan Kemudian, masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat atas pemberitaan kami juga pernah. Nah ini pernah saya pengalaman ketika musim pandemi COVID-19 baru-baru merebak, itu di Buleleng tahun 2020. Ya. Kalau nggak salah bulan Juni atau Juli ya, ketika COVID sudah masuk ke Buleleng, itu kami memberitakan 16 warga Bondalem itu terkonfirmasi. Bahasanya waktu itu kan terkonfirmasi. Masih. Nah kemudian Pak Bupati pada saat itu Pak Agus Suradiana membuat keputusan untuk lockdown desa ya. Iya, lockdown. Nah kami kan buat berita itu, begitu dipublish beritanya, saya dihujat sama oknum warga di sana yang menjapri, bahasanya agak kasar. Dan saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan, memberitakan ini adalah dari Bupati, dan kami mengutip pernyataannya. Kan tidak mungkin media mengada-ada kan, Iya. yang tidak ada diadakan. Jadi Itu baru menyebar itu hoax. bukan Hoax, opini ya. wartawan. Itu bukan opini. Tapi itu statement resmi dari pihak yang memang berhak. Dan kami akhirnya sangat hati-hati menulis berita yang berkaitan dengan konflik, berkaitan dengan isu-isu kesehatan yang sangat sensitif. Kami tidak berani main-main. Kalau berita-berita kuliner, mungkin kami salah menyebutkan nama bumbu kan tidak masalah. Ya. Tapi kalau salah menyebutkan nama pelaku, salah menyebutkan nama korban, itu bisa Fatal. jadi masalah. Salah, Salah fatal menjelaskan siapa korban, siapa tersangka pun beresiko. Ya. Salah menyebut nama orang yang notabene harus dilindungi, kita beresiko. Berisiko itu. Jadi itu baru tantangan dari sisi tata penulisan. Belum lagi tantangan keluarga kami misalnya. Jadi karena bisa saja diintimidasi sampai ke keluarga. Karena kan mereka tidak puas, karena kami merasa, karena kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi jurnalis ketika dia menjalankan tugasnya,
ya tentu tidak boleh diintimidasi, dilakukan kekerasan, apalagi sampai diancam, dibunuh dan sebagainya. Itu dilindungi undang-undang. Tapi kalau saat misalnya dia melakukan kesalahan, yang merasa dirugikan itu berhak mengajukan yang namanya hak jawab. Dan itu yang harus diberikan. Jadi tidak boleh kita mengabaikan hak mereka untuk menjawab. Nah, itu juga kepiawaian kita harus mengolah data, mencari informasi, mencari informan yang A1. A1 artinya orang yang dekat dengan, yang bisa memberikan data akurat dan dekat dengan orang-orang yang memang mengambil kebijakan. Jadi itu tantangannya. Kami berpacu dengan waktu. Waktu itu artinya jangan sampai lebih dahulu meledak di media sosial. Kalau media sosial meledak, artinya kami yang ngekor. Tapi kalau di media dulu yang lebih awal, media sosial menyampaikan, menyebarluaskan, kami dapat untungnya. Jadi ada kepuasan di sana. Termasuk tantangannya adalah kita bisa mencari, membantu banyak orang. Misalnya begini, ada satu desa yang kekeringan, sudah meminta lewat kepala desa, mereka tidak diladeni, kita beritakan. Begitu diberitakan, Viral. puluhan mobil tangki turun langsung membantu. Jalan rusak sampai protes warga, sampai nanam pisang, kita turun bantu beritakan, lagi sebulan dibantu. Memang kuat sekali. Jadi, ya pengaruh media sosial. Pengaruh media itu kita melakukan sebagai kontrol sosial. Maka dari itu namanya media. Media berarti di tengah. Dia tidak condong ke penguasa, tidak condong juga ke korban. Kita harus bahkan berada di pihak rakyat. Dalam artian menyuarakan hak marginal, kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Jadi kalau tanpa media mereka suaranya tidak didengar. Kita bisa mengkritik pejabat, kita bisa mengkritik pemerintah, kita bisa mengkritik menteri, itu media, tapi mengkritik dengan data. Nah, itu tantangannya. Ya peluangnya sudah pasti banyak. Nah, sekarang era teknologi saat ini ya sumber informasi banyak, tentu kita akan semakin dimudahkan. Tapi semakin dimudahkan kita berpacu dengan berbagai macam platform. Kita harus buru-buru segera harus ditayangkan di era yang memburu kecepatan. Betul sekali. Jadi tantangannya emang lebih ke tanggapan masyarakat begitu ya. Terus kan katanya dilindungi nih oleh undang-undang. Kalau diintimidasi terus itu pelaku yang mengintimidasi itu dikenakan hukuman atau bagaimana gitu? Tergantung sekarang. Kalau diintimidasi, kalau nggak dinaikkan nanti tak dibeliin sioba gitu. Tuh kan nggak perlu dilaporkan. Tapi kalau yang intimidasi serius, saya sudah tahu alamat kamu, ini itu kan sudah diatur juga. Anak istrimu sudah saya tahu identitasnya, anakmu sekolah di mana. Ya kita harus serius, tanggapi dengan serius. Ya sampaikan ke ranah hukum, minta perlindungan. Tapi kalau minta tolong dong di take down beritanya karena tidak sesuai, kita minta klarifikasi. Saya nggak pernah ngomong gitu loh, ini ada rekamannya gitu misalnya. Ada bukti ya. Tapi kalau dia mengancam membabi buta, kita berhak melaporkan ini sebagai bentuk pengancaman yang dianggap serius. Nah, lapornya kemana ya? Tentu ke polisi, karena kan hukum. Undang-undangnya jelas itu pidana perbuatan yang pengancaman itu. Bukan berarti wartawan tidak boleh dipidana kalau kita melakukan pemerasan. Itu terancam pidana. Makanya yang perlu digarisbawahi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu adalah melindungi profesi jurnalis, profesinya yang dilindungi. Bukan orangnya ya. Ketika saya melakukan kesalahan mencuri, saya sebagai wartawan saya tetap bisa karena saya sedang tidak melaksanakan tugas jurnalisme. Itu maksudnya. Ya, jadi profesinya yang dilindungi. Kalau pada saat dia wawancara tiba-tiba ditendang, kamera dirampas, itu yang atau saat kita melakukan peliputan kita langsung dilukai, dicelakai, itu yang harus kita sampaikan. Dan kemarin kan tahun 2009 dulu pernah peristiwa Prabangsa ya. Almarhum Prabangsa itu wartawan Radar Bali yang dibunuh gara-gara memberitakan kasus korupsi. Jadi itu Indonesia gempar. Kemarin tahun 2019 pernah mau diberikan gerasi sama pemerintah. Kami seluruh Indonesia menyuarakan agar pelaku tidak bisa diberikan gerasi, dihukum sampai seumur hidup. Jadi seperti itu. Satu wartawan dibunuh, berarti se-Indonesia berhak tahu. Jadi beda kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada wartawan kecelakaan, ya mungkin itu hanya sebatas pemberitaan biasa. Tapi kalau dibunuh, itu kasusnya akan besar. Berarti ada sesuatu, kenapa dia sampai dibunuh? Harus ditelisik, apakah dibunuh karena dia menjalankan tugasnya, atau dibunuh karena dia melakukan hal-hal yang lain. Itu harus diinvestigasi. Jadi seperti itu. Seperti kesini ya, malah jadi bahas
berita-berita Ya, yang betul. sangat Ya. biasa sekali Pak ya. Kalau itu berat-berat sekali ya. Iya. Terus kalau sekali Pak Rika nih tantangannya. gimana Kalau saya tantangannya? ringan-ringan Berat-berat? aja Oh, ya. yang ringan-ringan aja nih. Ringan. Kalau mungkin adik-adik juga pernah melihat wartawan di televisi itu kan mukanya kadang-kadang cemberut karena mereka memang berpikir 26 jam istilahnya. Oh, Walaupun 26 jam. satu hari itu 24 Satu hari jam, lebih. tapi Oh. kita bekerja 26 jam istilahnya. Karena sehari-hari kita berpikir. Oh, Dari pagi kita baru bangun itu kita berpikir apa liputan kita sekarang. Ya. Setelah sudah di lapangan apa yang harus kita buat, siapa yang harus kita wawancara, kemudian masuk ke sore gimana cara memproses beritanya ini, harus diarahkan kemana, leadnya seperti apa. Nah malam menjelang tidur pun kita masih berpikir Berpikir. besok liputan apa lagi. Oh, gitu ya. Jadi kayak seperti ibu-ibu, besok kita masak Nah, apa? Kalau kita bangun buka HP sih scrolling. Sebelum tidur juga scrolling. Ya. Beda ya. Jadi seperti itu memang kita harus selalu berpikir. Kemudian tantangannya juga waktu kita kan, waktu kita lebih banyak di lapangan dan kita harus merelakan tidak melihat tumbuh kembang anak kita mungkin. Ya. Karena kita juga harus standby 24 jam, bisa mendapatkan informasi kapanpun, termasuk dini hari pun kita harus siap ke lapangan ketika memang harus dibutuhkan untuk liputan segera. Jadi itu sih kira-kira, dan memang setelah sekarang agak melandai cukup terasa tuh ya waktu Ya. waktu bersama keluarga jadi lebih banyak kan gitu ya. Betul. Jadi itu sih sebenarnya masalah waktu aja sih. Oh, jadi ada pengorbanan untuk quality time ya, Ya, bersama, quality time bersama keluarga gitu. Nah Pak, tadi Bapak kan menyinggung kalau misalnya seorang jurnalistik tuh kadang-kadang cemberut pada saat membawakan berita. Nggak semuanya. Ya. Oh, iya. Ada sih yang senyum. Ada yang cemberut gitu. Nah, kalau seperti itu kita bukannya dituntut untuk selalu senyum Pak? Iya. Wah, kata siapa? Oh, soalnya kan tampil Siapa? gitu di media. Oh sesuai ya, saya kan tampil di media gitu. Oh, yang reporter yang TV maksudnya. Oh iya. iya. Tapi setelah siaran langsung kan cemberut lagi dia. Pikir lagi Iya, soalnya. bener juga sih ya. Nggak ada sih sebenarnya. Ya itu istilah di kami aja. Karena kan kami itu berpikir apa kira-kira yang harus dibuat, bagaimana kita harus membuat berita ini sekarang, kayak gitu aja sih. Iya. Kalau Pak Putu kan lihat selalu tersenyum. Ya, selalu tersenyum. Karena hidupnya manis. Oke. Boleh juga. Terus juga Pak, saya pernah melihat di TikTok kemarin lagi scroll TikTok, terus lewat reporter itu sampai nangis gitu dia Pak karena membawakan berita. Itu Ya. apakah boleh gitu? Lumrah nggak sih gitu? Sah-sah aja ya. Karena Terlalu kan terbawa emosi. karena Ya, jadi biar sampai bagaimanapun nangis kan kita dia. juga manusia gitu. Kalau melihat sebuah peristiwa juga kan kita kadang-kadang terbawa perasaan juga bagaimana. Kalau ada mungkin lihat juga di Najwa waktu melakukan siaran langsung pada saat tsunami Aceh itu, Ya. itu juga kan bagaimana kondisi di lapangan juga mempengaruhi perasaan Psikologis. kita. Jadi ya Emosi, mau tidak psikologis. mau sah-sah aja sebenarnya kalau kita pada saat siaran langsung itu menangis itu. Jadi karena kita kan juga punya perasaan gitu. Jadi Cuma tetap dituntut profesional, informasi yang kita sampaikan harus benar dan harus sesuai dengan data gitu. Walaupun sambil nangis kan ya nggak masalah sebenarnya. Ya. Jadi lumrah nggak seperti itu? Apa emang bagusnya itu emang kita Sebenarnya harus sih kalau bisa jangan ya. Ya, kalau bisa jangan. Karena kan apalagi live. Kalau Nah. taping oke lah kita bisa potong ya. Tapi kalau live, makanya kalau live itu butuh persiapan yang lebih matang, kematangan emosi terutama, kemudian mengelola psikologi. Ya kayak kemarin misalnya news anchor TV One sampai nangis ketika memberitakan temannya meninggal kecelakaan Iya, kecelakaan di tol. Jadi saya rasa itu kondisi yang susah ditebak, apalagi yang memberitakan itu orangnya mungkin sahabatnya. orang Dia terdekat harus- ya, kerabat. Bayangkan dia harus memberitakan orang yang biasa memberitakan. Akhirnya diberitakan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Tentu ada perasaan sedih, haru, emosi dan sebagainya. Nah, maka dari itu orang-orang yang memang jadi news anchor yang tampil di depan layar itu, dia memang orangnya harus secara mental itu harus tahan banting sebisa mungkin kan gitu. Tetap emosi, tetapi cara mengeluarkan emosionalnya itu kan banyak beragam cara. Tentu dengan menyampaikan kalimat itu bela sungkawa yang mendalam, kalau itu kasus peristiwa yang berkaitan dengan kematian dan sebagainya. Tidak boleh tertawa berlebihan ketika ada peristiwa-peristiwa, misalnya dia liputan di tempat bencana, pasti ada peristiwa lucu, dia terlihat riang gembira. Dia harus menunjukkan wajah yang memang raut ekspresi itu penting. Jadi jangan kebalik
ketika ada peristiwa tsunami dia memberitakan dengan ekspresi terlalu Ya. bangga. Ya kayak kemarin ketika pelantikan Presiden Prabowo, dia senang sekali semua news anchor. Jadi dia sangat Bangga. apresiatif, kemudian seolah-olah menyongsong harapan baru. Ya. Itu penting untuk meng-hire penonton itu agar mereka merasakan vibrasinya juga. Jadi nggak datar-datar aja ya mungkin. Ya. Dalam beberapa case mungkin dalam tanda petik dimaklumi atau dibijaksanai ya, boleh-boleh aja mungkin karena ada alasan tertentu dia mungkin tidak bisa mengontrol perasaannya, tapi tetap harus profesional, itu sih sebenarnya. Jadi sesuai situasi Pak ya, perasaan Situasi itu. kondisi. Cuman kalau penekanan Pak Putu tadi kan tetap harus menjunjung tinggi profesional, biar bagaimanapun kita kan ya memang harus dituntut tidak boleh terlalu memperlihatkan lah perasaan kita seperti itu Ya. sih. Oke Kak, oke Pak. Enggak ya. Kalau dipanggil Kak, Merasa seumuran langsung ya. Kak itu kan bisa peka. Oh iya juga Gak sih. seumuran deh jadinya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan kakak ya. Ya, Kakak. mungkin saya tanya dulu sama Double R ini, Double R, oke. suka baca berita nggak? Suka Suka sih. Berita apa yang terakhir dibaca? berita tentang tapi itu bukan berita. Oh. Nah, Saya baca berita sih, tapi itu kebetulan berita dari luar, dari New York Times. Oh. Itu gini, keren. ada Referensinya Ya, ada Luar negeri. ini ya gini, jadi ada orang Korea yang mengadaptasi suku di Sulawesi rasanya mengadaptasi bahasa Ciaca itu pakai penulisannya itu pakai tulisan Korea itu maksudnya itu. Ini berita bahasa menarik. Inggris ya? Iya, Bahasa Inggris. berita bahasa Inggris Bisa kebetulan. baca bahasa Inggris. Iya bisa. Ya ngerti dikit-dikit gitu ya. Oh, kalau kamu? Kalau saya apa ya terakhir Pak ya? Mungkin banyak berita yang dibaca Iya. ya. Jangan Berita apa artis ya? informasi? Informasi sih lebih Tapi banyak. suka ya, Mbak? Suka. Suka sama berita ya? Suka. Oh iya sih, itu nanya itu Ya. aja sih. Udah gitu aja. Saya mau nanya ini sebenarnya, bagaimana milenial melihat Gen Z ya, melihat berita yang sekarang itu menurut adik-adik itu kayak gimana sih? Lebih mudah diakses. Lebih mudah diakses? Ya. Oke, kemudian kalau konten-konten yang paling sering dicari yang kayak gimana? Kalau jujur saya lebih suka nyari konten hiburan mungkin ya kan. iya, Paling sering tuh setiap pulang sekolah jenuh habis belajar pasti yang dilihat yang Scroll lucu-lucu TikTok. gitu. Oke. Tapi biasanya tidak mencari tapi datang sendiri karena Iya. Sendiri, karena di medsos ya. Ya, Ya. di medsos. Ya, gitu. itu kan algoritma namanya. Karena sudah dari awal kita mencari-cari hal itu, maka secara Bisa otomatis instan. jangan terus-menerus muncul Ya. di awalnya. Ya, dan itu kebanyakan makanan biasanya. Ya, review ya. Ya, review-review makanan. Kalau baca koran udah ada pernah ya, Dek, ya? Oh, udah jarang. Nggak Paling pernah. ngambil koran kalau ketemu paling buat clipping, buat tugas sekolah gitu juga dipakai nggak Nah pernah itu salah dibaca. satu penyebab kenapa media cetak banyak yang gulung tikar. Oh, Karena karena sebagian besar terlambat merawat pembaca muda. Pembaca media massa cetak itu kan sebagian besar usianya sudah 45 ke atas. Jadi yang muda-muda itu gagal telat dirawat, akhirnya mereka nggak membeli koran. Koran mulai mempersiapkan kematiannya dengan cara apa? Membuat media online. Kayaknya seperti itu strateginya agar tetap bertahan. Iya. Banyak yang dulu tebal halamannya 40, sekarang jadi 12. setengahnya lah. Sekarang jadi 16 saja. Jadi yang biasa 40 halaman itu tiba-tiba mengurangi jumlah halaman. Karena kos produksi koran itu sangat tinggi. Karena beralihlah ke cetak. Kos produksi yang tinggi itu kemudian tidak dibarengi dengan income juga tuh ya. Iya. Karena kan memang sekarang itu kecepatan benar-benar dibutuhkan. Apalagi sekarang kecepatan dan kemudahan dengan gadget aja kita sudah bisa mendapatkan informasi, sehingga konvensional seperti koran itu sudah tidak ada yang mengkonsumsi lagi dalam tanda petik, sehingga otomatis kalau memang dia tidak beradaptasi, dia tidak berubah menyesuaikan ke online, otomatis dia akan bubar dengan sendirinya gitu. Makanya sekarang memang kemajuan digital ini cukup membahayakan, tapi saya yakin profesi jurnalis akan tetap ada kok. Ya. Nah, untuk menurut bapak-bapak di sini lebih efektif media cetak atau media massa, Pak? Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya keduanya masih dibutuhkan. Sebagai contoh, untuk media cetak itu instansi pemerintahan layak untuk memantau itu, karena mereka kan orang yang mengeluarkan kebijakan untuk mengetahui feedback
dari kebijakan itu, bagaimana tanggapan masyarakat, dia perlu memantau itu. Kemudian untuk bisnis-bisnis yang sifatnya memang menyasar kaum-kaum yang sudah mapan, jadi bisnis properti, itu cocoknya di media cetak. Kalau di media online itu kan masih didominasi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan sebagian besar, khususnya yang baru mereka mengenyam pendidikan, kan belum menghasilkan. Jadi ya disasar. Maka dari itu iklan-iklan properti pasti mainnya dicetak. Tapi kalau efektivitas yang paling tinggi itu ya memang di online. Jadi kita easy going kan dengan gadget, kapanpun, dimanapun, kapan saja kita bisa. Kalau koran itu dia menguasai waktu tapi tidak menguasai ruang. Menguasai waktu artinya kita bisa baca berulang kali, tapi dia tidak efektif. Tapi kalau media ini kan dia terus mengupdate setiap jam, setiap menit, terus diupdate. Running beritanya terus. Kalau di koran nggak bisa. Sekarang sudah terbit, besok baru bisa diupdate. Apalagi kalau peristiwa malam nggak akan bisa koran menaikkan karena sudah naik cetak. Tapi kalau berita online jam 1 pagi selama wartawannya masih bangun ya, belum tidur, jadi bisa aja. Bisa dia. Ya, nyinggung FYP nih, algoritma media sosial, ada tips and trick nggak sih biar konten-kontennya itu FYP? Kebetulan kan kita take video nih, siapa tahu biar FYP nih, biar tepat FYP nih kita publishnya tuh gimana? Sebenarnya kalau FYP itu kan kembali ke apa yang mau kita tampilkan kepada masyarakat. Apakah kita ingin menampilkan atau menyajikan sesuatu yang memiliki nilai khusus, atau hanya sekedar menampilkan yang viral-viral saja tapi tidak ada pesan-pesannya. Tergantung kembali ke kita. Kalau memang kita inginnya hanya sekedar FYP, artinya sekedar viral, apapun sekarang yang aneh-aneh pasti akan viral. Tetapi kalau kita ingin menampilkan sesuatu yang memiliki value atau nilai itu, maka kita harus memikirkan. Kayak sekarang ini mungkin kesannya sedikit agak santai, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada masyarakat tentang ilmu jurnalistik. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau sekedar viral sekarang mungkin joget-joget di lapangan aja ntar viral, ramai yang nonton. Tapi apa sih nilai yang bisa didapatkan ke masyarakat atau ke penonton? Kan itu sekarang mana yang kita inginkan, itu sebenarnya sasarannya. Kalau dari Pak Udo gimana, Pak? Ya, kalau FYP itu kan tentu kita harus ketahui karakteristik dari konsumen ya. Bisa dikatakan begitu. Karena kan kalau media yang di pembaca itulah konsumennya. Maka dari itu selera sekarang itu apa? Kalau kebanyakan mainnya yang di ranah-ranah viral, berarti kontennya random. Ada juga sebenarnya yang memang khusus menggarap hal-hal yang berkaitan pendidikan, khusus yang kuliner, bisa saja, tapi harus, karena di algoritma itu membaca kemana arah spesifikasi kita. Kadang ada yang bikin konten yang hanya cuplikan video tapi diisi kata-kata mutiara, rame orang nonton. Dan itu setiap tayang itu yang nonton bisa 1,3 juta. Padahal dia hanya ngerekam suasana sekeliling, diisi sedikit backsound, ditambah lagi dengan kata-kata mutiara. Dan itu ramai. Nah, kemudian kalau agar bisa FYP ya tentu strateginya adalah membuat sesuatu yang menjadi perhatian banyak orang. Nah, apakah cuplikannya kita tayangkan, kemudian tetap diimbangi dengan menambah yang namanya subscriber, followers, termasuk juga menambahkan hashtag, karena itu akan sangat menjadi mesin pencari. Nah, jadi saran saya konsistensi itu penting. Nah, kayak misalnya 6 bulan terakhir baru bikin konten ya, agak berat nanti. Tapi kalau konsisten setiap minggu sekali aja, tiap Kamis saja. Jam 10 wajib upload. Jam 10 harus diupload. Jadi jangan begini. Senin bulan November full 30 hari, setiap hari ngupload. Kemudian Desember kosong, Januari kosong. Habisan di konten ya. Enggak konsisten. Maka dari itu kecakapan memilih konten apa itu sudah dipikirkan 2 minggu sebelumnya. Saat yang seminggu depan itu sudah ada giliran. Jadi 2 minggu lagi berpikirlah bahwa esok atau lusa itu kita harus menyiapkan bahan apa yang akan kita siapkan. Ya memang mencari konten itu harus dipertimbangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Contoh misalnya sekarang banyak orang yang mencari P3K. Jadi kita bisa buat tip and trick
gimana lulus P3K, bikin podcast gitu misalnya. Atau mumpung lagi rame nih misalnya orang tentang masalah hukum gitu misalnya, ngobrol dengan tokoh-tokoh yang paham dengan hukum, ngobrolin tentang gimana sih caranya biar kita ndak kena masalah hukum untuk hal-hal yang sifatnya menurut kita biasa saja ternyata berdampak hukum, kayak melihara landak lah misalnya, atau melihara hewan langka. Jadi gimana caranya agar kita terbebas gitu misalnya. Hal-hal seperti itu menjadi edukasi publik karena belum semua masyarakat tahu. Ya enggak? Kalau semua masyarakat tahu mungkin tidak akan terkena seperti itu. Tapi kalau semua diedukasi hal-hal yang remeh-temeh. Coba misalnya kalau dekat hari raya Pagarwesi, buat konten apa sih makna Pagarwesi? Misalnya pada saat hari raya Tumpak Landap, kenapa sih harus menggunakan pisang tembaga gitu misalnya? Yang guru agamanya kan bisa ngobrol. Atau misalnya ngundang podcast Mebebasan. Itu adik-adik yang pinter mekekidung itu diundang. Itu kan menarik jadi konten. Atau undang aja gurunya bahas bahasa zaman dulu. Iya sih ya, nggak salah juga. Iya. Oke. Jadi yang kalian butuhkan apa, itu yang kalian sediakan. Jadi ibarat orang jualan. Kalau ada yang nanyain pulsa ya jual pulsa. Kalau banyak sekarang tugas-tugas agama mencari makna. Kenapa sih Canang Sari itu di tengah warnanya ini? Ya datangkan. Nanti ketika ada pelajaran agama, gurunya tinggal ngirimkan materi tentang ini di podcast, kan siswa nonton. Atau guru kimia, kenapa sih belajar unsur-unsur, tabel unsur itu gimana cara menghafal, diundang aja ngobrol. Apa sih bahan bakar nuklir gitu misalnya, kalau dia lebih berat kan tinggal diundang mereka. Jadi belajar itu bisa diperoleh di mana saja, jangan jadikan ruang podcast itu sebagai ruang belajar. Pasti akan banyak orang nonton. Sebenarnya Semanser ini kan sudah punya keuntungan karena sudah punya konsumen tetap, katakanlah seperti itu. Jumlah siswa berapa sih? Sumber dayanya jelas. Alumni berapa sih? Guru berapa sih? Apalagi keluarga siswanya berapa sih? Kan banyak. Nah sekarang kata Pak Putu tadi, yang perlu kita kata kuncinya itu adalah konsisten. Nah melihat juga pasarnya apa. Misalnya kalau di Semansernya anak-anak Gen Z. Coba buat video TikTok matahari tenggelam, kemudian ada kutipan misalnya cinta tetap harus diperjuangkan. Waduh, bisa juga nih Bapak ya bikin kata-kata ya. Jadi itu, cuman besok kita harus pikiran lagi apa yang harus kita buat. Kuncinya kembali lagi konsisten sih. Konsisten dan membuat jadwal tetapan Pak ya. Saya yakin kembali ini pasti akan besar, apalagi dengan paket yang sangat mendukung ya. Milenial. Nah itu juga komitmen dari pimpinan mungkin juga bisa menjadi salah satu kunci. Kalau atas dan bawah gayut pasti jadi. Pasti jadi. Harus gayut berarti. Gayung bersambut. Ose juga cantik. Iya kalian. Iya, salah satu keuntungannya juga public speaking yang bagus. Penampilan yang menarik. Itu sudah modal. Dipuji nih kayaknya. Jadi malu. Ya minggu depan saya pantau lagi ya. Waduh, boleh. Ketir. Kalau nggak ada konten tak WA Pak Mustika. Waduh, bahaya nih, bahaya. Saya pesan sama Bu gurunya, coba bandingkan jumlah penontonnya ketika 2 orang ini Bu, jadi hostnya dengan 2 orang cowok-cowok, mana lebih banyak penontonnya. Udah dapat belum ya 2 orang cowok-cowok nge-host ya? Belum cowok Bisa dipertimbangkan lah. Oke, rekrut ya, cowok-cowok ya. Di depan. Oke, Bapak-bapak. Bisa di kembali nih ke topik berita ya, jurnalistik. Menurut bapak-bapak nih, ada nggak sih cara yang bisa membuat menarik minat generasi sekarang itu tertarik terhadap berita? Atau mungkin ada rancangan visual yang tepat bagaimana biar mereka itu bisa tertarik gitu terhadap berita? Kalau kita sih sebenarnya di media ya, saya di Media Bali Express. Sekarang media saya berupaya banting tulang gimana caranya untuk mencari views yang tinggi, karena kita dimonetisasi. Selain pendapatan iklan, tentu kita harus berupaya mencari penghasilan dari Google kan gitu. Nah yang kita lakukan adalah lebih banyak main di Reels. Video-video apapun itu, jalan rusak kita videokan, sedikit isi narasi, dan itu yang paling banyak penonton. Kemudian kisah-kisah viral, apa yang viral kita download, kita isi narasi sedikit, isi source-nya dari mana, sumbernya dari mana. Kalau ada peristiwa menarik diambil dari YouTube, YouTube-nya cantumkan. Kita tidak boleh lupa mencantumkan di mana sumbernya, karena itu dianggap plagiat. Tapi kalau mencantumkan sumbernya, jadi kita bisa lebih aman. Nah, maka dari itu apa yang menjadi sebagian besar keinginan
Orang itu kan kalau nonton video nggak panjang-panjang. Cuma misalnya Raju atau Raden, kalau nonton iklan pasti akan di skip. Nggak suka kan? Nggak suka, ya betul. Jadi kita harus mengukur diri. Maka dari itu, makanya iklan itu 3 detik pertama itu pasti dilihat. Nah, sama seperti kalau bikin video reels 30 detik pun jadi. Jadi jangan lewat sampai berjam-jam, itu nggak cocok. Kayak pidato presiden itu jangan. Kalau hanya 30 detik, 1 menit, menarik. Ya maksimal 1 menit lah, konsisten di 1 menit. Maka dari itu orang pasti akan tertarik, kita memahami, dan isinya harus dipadatkan. Jadi itu strategi ya. Nah kemudian tadi kayak konsistensi itu, kalau misalnya tidak konsisten orang akan menunggu. Ternyata tidak ada, berarti orang akan melupakan. Yang penting berkarya. Nah, kita pahami keinginan Gen Z itu apa sih? Oh, dia nonton video, dia nggak mau membaca berita panjang-panjang, dia nggak mau. Baca judul pun mereka nggak mau. Tapi kalau sekarang mainnya media itu, makanya punya TikTok. Justru ketika beritanya dibuat oleh AI, di-share di TikTok, ramai sekali yang nonton. Terus carang angle itu juga berpengaruh. Kalau untuk di Reels, Facebook, Instagram, jangan ngambilnya begini, ngambillah posisi portrait. Itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dari penonton. Menganggap bahwa ini tidak akan lama videonya, pasti akan singkat. Kadang coba lihat mana lebih banyak penontonnya, video yang lebih serius ketimbang video galugalan yang diambil dengan galugalan. Bahkan bisa dianggap sebagai citizen journalism dan bisa tayang di Kompas, Metro kayak gitu. Karena video amatir itu lebih seru ketimbang video yang serius. Kalau amatir berarti benar-benar on the spot, real time dia. Detik-detik longsor. Orang menunggu kan? Padahal baru di menit ketiga baru disajikan. Tetap ditonton. Jangan-jangan di menit kesekian. Akhirnya kita nonton sampai tunda. Udah kena prank, kuota berkurang gitu. Tapi dia dapat untungnya. Kemampuan dalam menyajikan judul juga berpengaruh. Itu strateginya. Nah Pak, untuk tips and tricks nih mungkin untuk sobat-sobat Semanser di rumah sana yang ingin menjadi jurnalis. Itu gimana aja tips and tricksnya? Tips and trick apa ya? Sebenarnya kalau sekarang itu motivasi mungkin Pak, motivasi. Kalau berbicara sekarang Gen Z susah ya kalau dibilang mengikuti passion, karena passion Gen Z berubah-ubah ya. Labil ya. Tapi yang pasti untuk menjadi jurnalis itu harus memiliki rasa penasaran yang tinggi sebenarnya. Jadi rasa penasaran, rasa keingintahuan yang tinggi, dan mau untuk belajar menulis sebenarnya. Nah, kalau saya nyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Mardika tadi soal strategi, itu sebenarnya tergantung kembali ke kebijakan masing-masing media. Nah, kalau di media online seperti kami di koranbuleleng.com dulu, mungkin kalau di tengah-tengah gempuran media ingin menyampaikan kecepatan informasi, tapi kami tetap bertahan walaupun paling belakang, tetapi kami datanya lengkap. Karena kadang-kadang ada beberapa media online yang memang cepat dia, tapi informasinya belum lengkap sebenarnya. Walaupun informasi yang disampaikan itu, berita yang disampaikan itu benar, tapi belum lengkap. Misalnya telah terjadi peristiwa tanah longsor di tempat ini jam segini, hanya segitu. Jadi itu hanya berita awal. Tapi di kami itu dilengkapi berapa jumlah korbannya, kerugiannya berapa, seperti itu. Itu kembali ke strategi kebijakan dari masing-masing media sebenarnya. Nah, tipsnya mungkin itu tadi, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, rasa penasaran, dan mau belajar. Itu aja sih kuncinya sebenarnya. Kalau masalah passion itu semua bisa dipelajari, tidak bakat itu enggak lah, semua bisa dipelajari pokoknya. Jadi intinya kita mau belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Betul sekali. Yang pasti kayaknya bukan orang introvert ya. Extrovert. Harus suka ngobrol. Iya. Harus suka nongkrong. Kalau kita bukan wartawan, pasti adik-adik lebih banyak menguasai panggung ini. Karena apa? Kami nggak akan bersuara banyak kalau tidak ditanya gitu. Tapi begitu kita sudah terbiasa mewawancara,
komunikasi pasti akan ngalir. Jadi tidak terasa ya, kita sudah kurang lebih 30 menit nih Kak Ya, Eden. udah berapa ini? Sudah 1,5 jam ya. Oh, 1,5 jam ya, Kak. Apa sudah 1 abad di sini? Temenin gadis-gadis muda ya. Masalahnya kurang kopi nih. Aduh, request ya, dulu di request. Nanti bisa cari sponsor kopi dulu. Oke. Sadar kopi atau air. Konsumsi. Kan bisa tambahin kan nih. Iya. Ya, segera ayo tim kreatif podcast bisa didengar masukannya Iya. mungkin ya. Jangan Nanti dong. kita nyari. Harus, Oke. harus dari hostnya dong yang menawarkan apa kira-kira yang bisa dijual. Ayo yang mau sponsor podcast silakan. Sponsor kopi dengan senang hati kami akan menerima sponsor kopi yang diutamakan ya. sekali biar tidak ngantuk ya. Iya. Cocok jadi selebgram dia ya. Cocok dia. Pokoknya keduanya ditunggu di Stampu Kultural. Iya, cocok. Asik Saya kan. pas di Gimana prodi pun. ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi Pak ya. Sambil promosi kan enggak apa-apa ya. Menemukan titik cerah nih tiba-tiba. Dikasih jalan mulus. Ya, Oke, untuk- pilih coran dalam boleh lah. Iya. Untuk sobat Semansor di rumah juga jika ingin sekolah ingin melanjutkan pendidikan di Stampu Kuturan, Ya. boleh banget. Wah. Hubungin bapak-bapak ini ya, Hubungin terutama bapak-bapak yang di nyari di sini. prodi ilmu komunikasi. Keren. Karena ilmu komunikasi itu bisa banyak peluang pekerjaan Iya, juga, bisa betul jadi sekali. host, MC, konten kreator, wartawan, kameramen, banyak pokoknya. Beberapa mahasiswa kami sudah ada jadi konten kreator. Sudah biasa diajak untuk Keren, nge-host, keren. nge-MC. udah Natalia biasa. itu tahu kan? Karis Natalia, yang semetun. Oh, yang itu. Mahasiswa bimbingan saya itu. Chris Natali tahu kan yang sekarang di PSI itu? Yang mana? Dia dulunya kan wartawan. Ya Chris dia dulunya Natali. wartawan bukan dari Stampu Kultural. Oke deh. Oke, sobat Semanser, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita ini benar-benar udah Ngobrol santai ya udah benar-benar semoga kota kalian gak habis ya nonton kita sampai akhir. Benar sekali. Karena di sini kita ditemani oleh Dua. seorang jurnalistik Kak Eden ya. 2 orang juga sih kita Ya. sebut aja deh Dua biar nggak orang. satu aja kesebut Yaitu tersinggung nanti. Bapak Bapak Mardika dan Bapak Rika yang sangat luar biasa Ya. berbagi Senang sekali. pengalamannya di sini. Iya. Baik Kak Eden, Oke, itu dia tadi pembahasan kita terkait jurnalistik. Semoga melalui podcast ini kalian bisa punya minat di jurnalistik untuk mengembangkan akademik kalian. dan juga bisa menambah wawasan Wawasan kalian kalian, mengenai jurnalistik ya Iya teman-teman. betul. Semoga kalian makin tertarik nih tentang berita atau jurnalistik. Betul ya sih. Karena semakin berkembangnya zaman Mandi. itu semakin Canggih ya. canggih juga. Betul. Oke, itu dia kita tutup aja kali ya. Ya, Oke. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang ingin disampaikan untuk sobat Semansor di rumah? Statement terakhir nih apa? Ya. Kalau saya sedikit aja mungkin dari Gen Z bisa meningkatkan kesadaran untuk literasi, berbanyak membaca. Jadi dari membaca itu bisa mengetahui banyak hal karena kalau kata kuncinya dulu buku adalah jendela dunia, kalau Ya. sekarang HP jendela dunia. Betul. Jadi membaca bisa diakses dari mana saja, silakan. Jadi kita ingin menumbuhkan rasa literasi itu, bagaimana masyarakat atau Gen Z khususnya itu biar lebih suka lah membaca. Gitu kalau dari saya. Kalau Pak Mardika. Kalau saya sih jurnalisme tidak akan pernah mati, Ya. tetapi dia akan berupaya menubuh ke platform yang lebih adaptif dari koran menjadi media online. Kemudian ke depan kita nggak pernah tahu apakah nanti ada media massa yang berbasis AI, pasti itu. Mungkin Karena yang sekarang, hologram ya. gitu ya. Kenapa? Karena Suatu saat. itulah perkembangan dunia. Oke. Kita nggak pernah tahu pandemi ini membuat era disrupsi yang begitu cepat. Kita nggak pernah tahu bisa menatap teman kita lewat layar Zoom Ya. begitu cepat. Dan jurnalisme pun gitu. Dia akan selalu hidup, tidak akan pernah mati. Profesi sebagai jurnalis itu mulia. Kenapa? Karena kita membantu banyak orang. Dan tentu tidak boleh disalahgunakan untuk memeras ataupun hal-hal negatif. Gunakan itu untuk membantu menjadi alat kontrol sosial sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kaum termarginalkan suaranya tetap didengar oleh pengambil kebijakan. Oke. Baik, luar biasa sekali ya dari Pak Mardika dan juga Bapak Rika. Jadi ingat ya sobat Semanser,
untuk meningkatkan literasinya dan juga mengingat bahwa jurnalisme atau jurnalistik itu tidak pernah mati. Dan yang paling penting untuk kelas 12 kalau sudah lulus silahkan datang ke Stah Negeri Buku Turan. Baik, luar biasa banget ya kelas 12. Oke, terima kasih buat Pak Rika dan Bapak Mahardika sudah meluangkan waktunya di ruang podcast Sama-sama. ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Semanser yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Podcast Manser, milenial, intelijen, berbudaya. Saya PR Dan saya Radin, pamit undur diri. dadah. Terima kasih Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak.